Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 5 menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemeriksaan mengenai pajak. Saya Ulfah Fitria Sandi akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum perpajakan. Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional yang dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasno, pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan secara profesional untuk menguji kebutuhan pemenuhan wajib pajak tersebut apakah berpegang teguh pada undang-undang perpajakan atau dasar hukum pajak. Nah, ada beberapa dasar hukum pemeriksaan pajak yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2011. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ternyata ada banyak dasar hukum dari pemeriksaan pajak ini. Nah, kita bisa belajar dari dasar hukum tersebut dan kita mengetahui bagaimana cara pemeriksaan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17 PMK 03 2013 Pasal 2 tentang tujuan pemeriksaan bahwa tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasno, tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilaksanakan dalam hal ini. Yang pertama itu surat pemberitahuan penunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan terlebih pajak. Surat yang kedua itu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. Yang ketiga, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar. Yang keempat, ada surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin C tidak dipenuhi. Yang kedua itu untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dalam hal
Yang pertama itu ada pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga ada pengukuhan atau pencabutan pengukuhan penguasaan kena pajak. Yang keempat ada wajib pajak pengajuan keberatan. Yang kelima ada pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam ada pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang ketujuh penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang ke-8 menentukan satu atau lebih tempat terutang pajak menambahan nilai. Menurut Perdiat, pemeriksaan pajak dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang disebut pemeriksaan intern di bidang perpajakan yang ditunjukkan dalam rangka. Yang pertama itu ada pengisian SPT masa maupun SPT tahunan. Yang kedua ada membantulkan SPT masa maupun SPT tahunan yang sudah disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Yang ketiga ada menyusun atas tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh pemeriksaan pajak. Yang keempat ada menyusun surat keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima menyusun surat permohonan banding dan pengadilan pajak atas keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir adalah penyusunan surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas keputusan banding dari pengadilan pajak. Saya Nada Fitrianti akan menjelaskan materi tentang memahami pemeriksa di bidang pajak. Di sini saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu tata cara pemeriksa pajak. Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksa pajak, maka aparat pemeriksa pajak harus mengetahui tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan pajak. Ada 3 tahap pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan pemeriksa sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Tujuannya agar pemeriksa pajak dapat menggambarkan wajib pajak yang akan diperiksa sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mulai dilakukan, yang meliputi 1. Untuk memeriksa di tempat wajib pajak. Yang kedua, melakukan penilaian asal sistem pengendalian intern. Yang ketiga, memutar akhir ruang lingkup dan program pemeriksaan. Yang keempat, ada melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen. Menurut Siti Kurnia, terdapat indikator dalam pelaksanaan pemerintah pajak, yaitu 1. Kualitas sumber daya, yaitu atau disebut juga dengan pemeriksa. Yang kedua itu adalah integritas pemeriksa, dan yang ketiga ada rasio pemeriksa, ada teknologi informasi, dan melakukan pemeriksaan buku. Yang ketiga ada tahap pelaporan pemeriksa pajak. Pada tahap pelaporan pemeriksa pajak, setelahnya dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan, maka harus dibuat laporan sesuai dengan yang telah dilakukan sebelumnya, yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau disebut dengan SKP yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik, metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga penginteran dalam suatu laporan pemeriksaan pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi yang akan membahas tentang D. Laporan pemeriksaan pajak. Yang pertama, umum. Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak,
penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia, dan daftar lampiran. Yang kedua itu pelaksanaan pemeriksaan memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksaan. Selanjutnya yang ketiga itu hasil pemeriksaan. Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak atau SPT dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besar kecilnya pajak terutang. Dan yang terakhir keempat, kesimpulan dan usul pemeriksaan. Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa. Demikian, terima kasih.